Glosari Pariwisata melalui kanal edukasi pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-24 terdahulu, kita sudah mulai membahas kosakata dan peristilahan yang diawali dengan huruf G dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-25 ini, kita masih membahas kosakata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf G, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan GMT, Greyhound, Ground Handling Agent, Guaranteed Tours, Guest Ranch, Guided Tours, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators kembali mengunjungi Anda. Saya, Bondan Nurdianto, akan tetap bersama Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada Glosari Pariwisata seri ke-25 ini, kita masih akan membahas kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf G. Mari kita simak secara seksama. G41, GMT. Dalam menentukan waktu standar di berbagai negara di dunia, waktu yang dipakai dewasa ini merupakan kesepakatan hukum internasional yang dijadikan patokan waktu di seluruh dunia yang kemudian disebut sebagai Universal Coordinated Time atau UCT berdasarkan waktu di Greenwich, London, Inggris dan disepakati dan diberi istilah Greenwich Mean Time atau GMT. GMT adalah waktu yang ditampilkan oleh The Shepherd Gate Clock di Royal Observatory di kota Greenwich, London, di kala matahari berada di titik tertingginya tepat jam 12 siang, di mana ditengarai seolah-olah ada satu garis lurus yang melintasi Greenwich dan membelah bumi menjadi barat dan timur. Garis ini disebut dengan garis bujur 0 derajat. Untuk Indonesia, waktu Indonesia Barat itu sama dengan GMT plus 7, untuk waktu Indonesia Tengah sama dengan GMT plus 8, dan waktu Indonesia Timur sama dengan GMT plus 9. G42, Green Sand. Di dunia scuba diving, para diver sering melihat yang namanya green sand. Green sand atau pasir hijau adalah batu pasir yang memiliki warna kehijauan yang terdapat pada sedimen laut dangkal yang mengandung butir-butir bulat berwarna kehijauan dalam jumlah yang nyata. Butir-butir ini disebut glauconis dan terdiri dari campuran mineral lempung berlapis campuran seperti mika, smectite, dan glauconite. Green sand adalah kondisioner tanah yang hebat, meningkatkan sifat menahan kelembaban tanah karena mampu menyerap kelembaban 10 kali lebih banyak daripada kebanyakan tanah, dan ini mengendurkan tanah keras dan mengikat tanah berpasir serta membantu pelepasan nutrisi lainnya. G43, Greyhound. Greyhound adalah jenis anjing pengintai yang cerdas, tinggi, berotot, bertubuh ramping dengan ekor panjang dan kaki yang kuat, serta memiliki penglihatan yang tajam dan mampu berlari dengan kecepatan tinggi. Digunakan sejak zaman kuno untuk berburu hewan buruan kecil dan sekarang telah dibiarkan untuk keperluan balapan anjing. Anjing jenis Greyhound ini dapat mencapai kecepatan penuh sekitar 70 km per jam dalam sebuah arena balapan anjing. Sejak meningkatnya pembiakan anjing jenis Greyhound secara besar-besaran, ras ini juga telah menjadi populer sebagai hewan peliharaan keluarga. G44, Grill. Dalam bahasa Indonesia, grill adalah alat memasak berupa panggangan yang berdiri sendiri atau berada di permukaan kompor yang dapat dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, dan di atasnya dapat diletakkan makanan untuk dimasak. Panggangan ini biasanya terdiri dari beberapa batang logam paralel
berbingkai datar, tempat untuk meletakkan makanan yang akan dimasak dan dimatangkan di atas bara atau api kompor. G45, grocery. Di dunia pariwisata, grocery dikenal sebagai toko atau supermarket yang menjual bahan makanan dan berbagai perlengkapan rumah tangga. Selain sebagai toko, grocery juga dapat dipakai sebagai istilah untuk berbagai jenis makanan dan sembako atau perlengkapan rumah tangga yang dibeli di toko atau supermarket tersebut. G46, gross profit. Di dalam dunia bisnis, pengertian gross profit adalah laba kotor atau laba yang diperoleh dari pendapatan perusahaan setelah dikurangi biaya yang terkait langsung dengan pembuatan dan penjualan produknya atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanannya. Laba kotor akan muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan dapat dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan atau HPP dari pendapatan atau penjualan. Secara sederhana, laba kotor adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. G47, ground arrangement. Ground arrangement adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan atau dilakukan oleh tour operator kepada wisatawan yang meliputi bagian dari sebuah perjalanan darat, seperti penginapan, kunjungan ke objek-objek wisata, city tour atau overland tour, transfer antara bandara dan hotel, serta pelayanan lainnya di darat. G48, ground handling agent. Ground handling agent atau agency adalah agen penanganan darat yang berarti setiap perorangan atau perusahaan, termasuk operator atau rekan operator yang dipekerjakan oleh operator atau oleh operator dan operator lain bersama-sama untuk menyediakan layanan ground arrangement sesuai dengan peruntukannya. Atas nama operator biasanya termasuk layanan bongkar muat bagi penumpang, penerimaan, penanganan, pemuatan, pembongkaran, pemindahan, pemrosesan kargo, atau layanan jasa pariwisata lainnya. G49, ground tour operators. Ground tour operator atau operator tur darat adalah operator yang memberikan pelayanan ground arrangement, lihat G47, yaitu bentuk pelayanan yang diberikan atau dilakukan oleh tour operator kepada wisatawan yang meliputi bagian dari sebuah perjalanan darat, seperti penginapan, kunjungan ke objek-objek wisata, city tour atau overland tour, transfer antara bandara dan hotel, serta pelayanan lainnya di darat. Sering juga biro perjalanan wisata besar, di mana mereka tidak memiliki cabang atau kantor lokal, operator darat ini dibutuhkan untuk menjadi perwakilannya di tempat tersebut. G50, group leader. Group travel leader atau pemimpin kelompok atau grup adalah orang yang mengendalikan atau bertanggung jawab atasnya. Ia harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan keterampilan memecahkan masalah untuk mengelola masalah tim dan menyelesaikan keluhan dengan cepat dan efisien. Dalam sebuah perjalanan wisata, biasanya seorang group travel leader akan bekerja sama secara erat dengan tour leader. Ia berperan menjadi jembatan antara peserta tur dengan tour leader. Ia harus mampu bekerja sama dengan tour leader guna mencapai harapan grup, yaitu suksesnya perjalanan wisatanya. G51, group rate. Group rate adalah harga yang berlaku untuk sekelompok orang. Di dunia pariwisata, sekelompok orang ini biasanya disebut dengan grup yang terdiri dari minimum 10 orang atau lebih. Berdasarkan hasil negosiasi antara hotel dengan tour operator, hotel tersebut dalam menentukan harga untuk grup atau GIT dapat dipastikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diberikan untuk perorangan atau FIT. G52, group tour. Group tour adalah perjalanan wisata yang dilakukan oleh biro perjalanan wisata bagi sekelompok peserta tur yang diikuti oleh minimum 10 orang. Ciri khas peserta grup tour ini adalah
sekelompok individu yang tidak mau repot atau hassle-free dengan segala urusan penyelenggaraan perjalanan. Dia tidak mau repot untuk mencurahkan waktu atau energi untuk merencanakan detail perjalanannya. Mereka lebih senang mencari pemahaman lebih mendalam tentang destinasi wisata yang tercantum di dalam itinerary melalui pemandu wisata profesional. G53, Group Travel. Group Travel hampir mirip dengan Group Tour. Perbedaan signifikannya adalah Group Tour motivasinya adalah perjalanan wisata, sedangkan Group Travel motivasinya adalah perjalanan biasa yang mayoritasnya adalah non-wisata. Perjalanan Group Travel ini didefinisikan sebagai saat 10 orang atau lebih bepergian bersama dan pergi dari titik A ke titik B. Mereka juga semua memesan berbagai reservasi seperti transportasi dan akomodasi yang sama. Apa yang membuat perjalanan kelompok ini sangat menyenangkan adalah kenyataan bahwa perusahaan, transportasi, dan akomodasi yang dipergunakan akan memberikan diskon tertentu, hingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan jika mereka bepergian secara perorangan. G54, Guaranteed Departure. Istilah guaranteed departure adalah sebuah perjalanan pada umumnya yang selalu berangkat tepat waktu, perjalanan yang tidak dapat dibatalkan, atau perjalanan yang dipastikan akan dilaksanakan sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Saat para traveler atau pejalan merencanakan perjalanannya, hal terpenting yang diinginkan adalah tidak ada atau jangan ada pembatalan. Jika para pejalan yang membeli tiket atau pelayanan lainnya dari agen perjalanan dengan jaminan garansi seperti ini, para pejalan tersebut tidak akan pernah atau tidak perlu khawatir. G55, Guaranteed Tour. Istilah Guaranteed Tour atau travel hampir mirip dengan Guaranteed Departure. Keduanya mempunyai hal yang sama, yaitu kepastian keberangkatan. Perbedaan yang signifikan pada Guaranteed Tour adalah perjalanan dengan motivasi berwisata yang selalu berangkat tepat waktu, perjalanan wisata yang tidak dapat dibatalkan, atau perjalanan wisata yang dipastikan akan dilaksanakan sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Saat para wisatawan merencanakan perjalanan wisatanya, hal terpenting yang diinginkan adalah tidak ada pembatalan atas perjalanan wisata yang akan dijalaninya. G56, Guest House. Di industri pariwisata, pengertian guest house ini adalah rumah pribadi atau rumah instansi yang telah diubah penggunaannya secara eksklusif sebagai penginapan atau fasilitas akomodasi. Pemiliknya biasanya tinggal di area yang sepenuhnya terpisah. Dari sisi harga, pada umumnya guest house dikategorikan sebagai penginapan yang relatif murah. Dewasa ini banyak juga guest house yang telah disulap menjadi fasilitas akomodasi yang luxurious dan disewakan dengan harga yang cukup mahal. G57, Guest Ranch. Guest Ranch atau penginapan bergaya peternakan adalah sebuah resor wisata yang menawarkan akomodasi untuk bermalam yang berpola dan aktivitas khas peternakan ala barat. Menampilkan dan menyediakan fasilitas penginapan, perkemahan, menunggang kuda, dan kegiatan luar ruangan lainnya yang pada khususnya berhubungan dengan liburan, rekreasi, dan kegiatan serupa yang berorientasi pada pariwisata dan dikategorikan sebagai bentuk agrowisata. G58, Guest Relation Officer. Istilah ini banyak dipakai di dunia perhotelan. Guest Relation Officer adalah karyawan petugas atau koordinator hubungan tamu yang diberi peran layanan pelanggan dan ditugaskan sebagai penghubung antara pelanggan dan karyawan di hotel, motel, atau perusahaan sejenis lainnya yang menawarkan jasa akomodasi dengan berbagai tanggung jawab seperti 1. Menyambut tamu saat mereka tiba. 2. Memastikan tamu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan selama berada di hotel. 3. Mengatur reservasi. 4.
menangani keluhan jika ada. G59, guide. Istilah ini sangat banyak ditemukan di kalangan industri pariwisata. Pengertian guide adalah sesuatu atau seseorang pemandu yang memimpin atau mengarahkan jalan kepada orang lain yang membutuhkan panduan dan penjelasan, seseorang yang menunjukkan dan menjelaskan tempat-tempat atau objek-objek wisata yang menarik. Seseorang yang membuat sesuatu bergerak ke arah yang pelanggan atau penanya inginkan. Dan pastinya adalah seseorang yang memberi berbagai informasi panduan. Contoh yang sesuatu itu misalnya guidebook. Orang dapat membacanya untuk mengetahui informasi yang terdapat di dalam buku tersebut. G60, guided tours. Guided tours adalah perjalanan wisata atau kunjungan wisata yang dipandu oleh seorang pemandu wisata. Ia menunjukkan, menjelaskan, dan memberikan berbagai informasi dan fakta tentang objek-objek wisata ataupun atraksi wisata yang dikunjungi dan dilihat oleh peserta perjalanan wisata dimaksud. Para pemirsa yang setia, sudah saatnya untuk kita berhenti dan untuk sementara ini kita harus berpisah dahulu. Demikian penyampaian Glosari Pariwisata Indonesia seri ke-25 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam Pariwisata Indonesia Maju.